Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Wake Up tahun 2023, film yang menurut saya menarik untuk dibahas kali ini. Oh iya, buat kalian yang mau request film bisa tulis di kolom komentar. Nanti bakal saya baca satu persatu. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke dalam filmnya. Polisi apa? Hah? Polisi apa? Coba kamu jangan pakai senjata. Buat senjata, kita selesaikan ya. Hah? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? It's gonna be blood for blood. We're coming for you. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok aktivis muda yang berniat melakukan tindakan pengerusakan, sebagai bagian dari protes atas krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Mereka akan mendatangi salah satu toko furnitur terbesar yang dianggap menjual barang hasil merusak alam. Let's go. Setibanya di lokasi, mereka yang berjumlah 6 orang pun menyebar ke berbagai titik dan mulai bersembunyi untuk menunggu sampai toko ini tutup. Dan kisah akan berfokus pada salah satu satpam toko bernama Kevin, yang saat ini sedang dimarahi oleh bosnya terkait tindakan kekerasan yang dilakukannya pada salah satu pengunjung yang menghinanya. Kevin diketahui memiliki masalah dalam mengendalikan emosinya alias temperamental. Bukan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah, tapi memang sudah seperti itu sejak kecil. Bahkan Kevin sempat berani memukul laci loker saat si bos masih memarahinya. Jack yang merupakan kakak kandung Kevin pun langsung berbicara dengan si bos tentang kelanjutan Kevin di tempat ini. Setelah beberapa menit mengobrol, Jack pun kembali menemui Kevin untuk memberitahunya bahwa si bos mengizinkan Kevin tetap bekerja di sini asalkan Kevin mau masuk shift malam bersama dengan Jack kakaknya selama 4 minggu ke depan. Dan ya, Kevin langsung kesal saat mendengar kabar tersebut. Ia diketahui sangat suka menyendiri di alam liar dan sudah ada rencana untuk melakukan petualangan ke dalam hutan pada minggu ini. Sehingga tergantung pada Kevin sendiri, pilih ke hutan atau dipecat. Tak lama setelah toko tutup, petugas cleaning service pun mulai berkeliling membersihkan seluruh area toko. Di mana salah satu aktivis muda bernama Grace pun memulai aksinya dengan mengikuti salah satu petugas kebersihan dan menyuarakan protesnya yaitu, "Wake up" yang berarti, bangun, agar semua orang berhenti membeli barang di toko ini. Tepat saat Jack dan Kevin sudah menutup semua pintu masuk toko dan para petugas kebersihan sudah pulang, Grace dan kawan-kawan aktivisnya pun langsung beraksi dengan melakukan tindakan vandalisme seperti mencoret-coret semua produk yang ada di sana. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan dua orang kawan Grace, ada Karim dan Eden. Berbeda dengan yang lain, Ethan menyiapkan seonggok jantung babi lengkap dengan darahnya untuk dipakai mengotori produk kamar mandi. Setelah Ethan selesai mendokumentasikan protesnya, ada semacam senioritas ketika Karim yang baru pertama kali ikut dikecam agar jangan banyak tingkah oleh Ethan yang notabene lebih dulu bergabung dalam kelompok ini. Jack dan Kevin sendiri terlihat sedang berada di ruangan mereka, yaitu ruangan pengawas dengan Jack yang tengah asik minum. Sebenarnya itu dilarang, karena tidak boleh mengkonsumsi alkohol saat jam kerja yang jika sampai ketahuan maka sanksinya adalah pemecatan. Berbeda dengan Jack, Kevin lebih suka menyibukkan diri dengan hobinya, yaitu membuat busur panah dari kayu atau dia menyebutnya alat berburu primitif sebagai kegiatan mengisi waktu luang. Kembali ke Eden dan Karim yang dikejutkan oleh salah satu sahabat mereka bernama Emily yang sedang kesakitan di kantin toko. Di mana itu hanyalah iseng belaka. Sebelum akhirnya mereka berperang dengan saling melempar makanan dan melakukan pemberontakan di lokasi kantin tersebut. No surrender! Bastards! No retreat! You guys are playing dirty! Stay together! Selesai main lempar-lemparan, mereka pun makan malam dengan mengkonsumsi makanan yang bukan milik mereka. Alih-alih memiliki tujuan baik ingin menyadarkan semua orang agar menjaga lingkungan, jangan merusak alam, jangan mencuri alam, jangan menyia-nyiakan apa yang disediakan alam. Lah, mereka sendiri nyuri makanan kantin, melempar makanan mubazir. Agak-agak kontradiktif ya. For tonight's grand finale. No. Dan ya, Karim pun dikejutkan oleh Ethan yang tiba-tiba menodongkan senjata ke arahnya.
Ternyata itu adalah senjata paintball yang berisikan peluru cairan berwarna atau CAD. Ethan sengaja menyiapkan hal itu agar mereka semua bisa lebih totalitas merusak dan memberantaki seluruh produk yang ada di toko ini. Free the beast. Kevin sendiri terlihat sedang menguji coba busur panahnya yang ternyata belum bisa bekerja dengan baik. Hal itu sempat memancing tawa Jack kakaknya, sampai akhirnya menyadari layar monitor pengawas ketika salah satu remaja sedang berkeliaran di dalam toko. What are you doing? Some kid got inside. Sesuai prosedur, Kevin langsung menghubungi polisi untuk mengamankan para penyusup. Namun dengan kondisi Jack yang setengah mabuk setelah mengkonsumsi alkohol, tentu saja ini akan menjadi masalah besar yang dapat mengancam pekerjaan mereka. Sehingga tak ada pilihan lain, Jack dan Kevin harus melakukan ini sendiri, mengusir para remaja itu keluar dari tempat ini. Berlokasi di area produk kamar mandi, Kevin dan Jack pun mulai berkeliling dengan Emily yang sedang bersembunyi. Karim yang baru beres cuci muka dari toilet pun langsung keluar dengan menenteng senjata paintball-nya dan langsung menembak Jack dari belakang. Alhasil, Karim pun harus tertangkap oleh Jack dan Kevin yang langsung menginterogasinya. Alangkah emosinya mereka berdua tatkala melihat salah satu produk sudah dalam kondisi kotor oleh darah babi. Sehingga Kevin dengan cepat menarik Karim dan mendorong kepalanya ke dalam kloset kamar mandi. Dan muncullah Emily yang sedang merekam perbuatan mereka berdua. Emily mengancam akan menyebarkan video tersebut di media sosial. Bahkan ketika Emily menyadari bau alkohol yang keluar dari mulut si Jack, itu akan semakin membuat Jack dan Kevin terancam dipecat dari pekerjaannya. Sehingga Jack langsung mencoba merebut ponsel tersebut. Tetapi, Emily tak sengaja mendorong Jack yang membuat kepalanya terbentur pada benda keras, di mana Kevin sang adik pun seketika terdiam menatap nasib kakaknya yang entah sudah mati atau masih hidup. Kevin yang dikenal temperamental pun seketika mencekik Emily hingga membenturkan tubuhnya berkali-kali yang membuatnya langsung kehilangan nyawanya. Melihat Emily tewas, Karim pun buru-buru masuk ke dalam toilet dan mengunci dirinya di dalam sana. Ia dengan cepat mengirim pesan di grup untuk memberitahu semua orang tentang kematian Emily. Tetapi, Karim yang sedang sibuk tembak-tembakan pun mengabaikan pesan tersebut dan justru malah mengira itu hanyalah iseng belaka. Cover me. Setelah membungkus jasad Emily dengan plastik, Kevin pun melihat ponsel Emily dan mengambilnya. Disitulah ia sadar jika para remaja ini tidak hanya berdua saja, melainkan masih ada lagi. Sehingga demi untuk mencegah mereka menghubungi polisi, Kevin langsung pergi ke atap gedung untuk merusak antena. Karena tempat ini jauh dari tower sinyal, maka Karim dan kawan-kawan tidak bisa menghubungi polisi ataupun orang di luar. Ethan sendiri terlihat sedang bersama dengan Tyler dan masih sibuk dengan perang-perangannya, sampai akhirnya ia tak sengaja terpeleset setelah menginjak darah Emily. Menyadari pesan dari Karim adalah benar, mereka berdua pun buru-buru mencari jalan keluar untuk melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. What? It's locked. Naas, mereka semua tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali bisa merebut kunci yang saat ini ada pada Kevin. Kevin sendiri terlihat sedang menyiapkan semacam senjata dari pisau dapur yang direkatkan pada sebuah tongkat kayu dan berencana untuk melakukan perburuan pada semua remaja ini. Dengan jejak darah yang menempel pada kaki si Karim, Kevin pun bisa dengan mudah menemukannya di dalam toilet. Sehingga Karim cukup cerdas dengan berhasil mengelabui Kevin menggunakan sepatu yang sudah ia lepas. Namun ia tidak cukup cepat ketika mencoba melarikan diri. Setelah berhasil melumpuhkan Karim, Kevin langsung membuat jebakan dari kursi kayu yang ia temukan. Ia benar-benar sedang berburu dan tidak ada keraguan untuk menghabisi para remaja ini. Selesai dengan jebakan, Kevin menyandra Karim di gudang dan memaksanya untuk berbicara di speaker agar semua orang atau temannya mau datang ke gudang. Salah satu teman yang bernama Yasmin pun langsung menyadari hal itu dan membuat tanda, "Tolong," pada kaca jendela toko tersebut.
Beralih ke Ethan dan Tyler yang sedang berdebat antara kabur atau selamatkan teman-temannya. Ternyata meskipun Ethan kurang menyukai Karim, Ethan masih punya rasa tanggung jawab dan kemanusiaan untuk menyelamatkannya. Berdasarkan jasad Emily yang sudah dibungkus plastik, Ethan sadar jika Kevin Satpam berniat menghilangkan barang bukti yang itu berarti ia tak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa mereka semua. Sehingga tak ada pilihan lain, Ethan dan kawan-kawan harus melakukan perlawanan meskipun itu dengan cara kekerasan. But we have to stay here. That's why we wrapped up, man. Tiba di gudang, Ethan dan Tyler pun berjalan secara perlahan dengan Tyler yang nyaris menginjak kawat jebakan yang Kevin buat. Di mana Ethan secara kebetulan melihat pergerakan Kevin di lorong lain dan berencana untuk menyergapnya dari dua arah yang berbeda. Dan ya, yang Ethan sergap ternyata adalah Jack yang masih hidup, di mana Tyler sendiri memilih untuk kabur karena tak punya cukup nyali untuk membantunya. Namun sepertinya itu adalah pilihan yang salah, karena Kevin sudah menunggunya di sana dan langsung melakukan hal yang tidak terduga. Ethan sendiri nyaris mati tidak bisa bernapas jika saja Jack tak melepaskan cekikannya. Di mana Yasmin tiba-tiba muncul menembakkan paintball-nya sehingga Ethan berhasil meloloskan diri. Di saat bersamaan, Grace juga berhasil menyelamatkan Karim yang masih dalam kondisi terikat, di mana saat Kevin muncul dan bermaksud mencegahnya, Jack tiba-tiba datang dari belakang. Sehingga Jack akhirnya tewas di tangan Kevin, adiknya sendiri. Momen itu langsung Grace dan Karim manfaatkan untuk kabur. Kids, Kevin. Run! Grace terkena jebakan yang sudah Kevin buat. Karena Karim bingung harus menolong, ia pun memilih pergi dan meninggalkan Grace sendirian di sana. Setelah bergabung dengan Ethan dan Yasmin, mereka bertiga pun pergi ke kantin untuk memecahkan kaca jendela. Menyadari kacanya sulit ditembus, mereka pun memicu alarm peringatan dengan mendekatkan api pada sensor. Namun itu masih tidak berhasil karena Kevin sudah menonaktifkan semua sistem keamanan di tempat ini. Di tengah keputusasaan itu, suara Kevin tiba-tiba muncul di speaker untuk memberitahu tentang Grace yang masih hidup tapi kehilangan banyak darah dan sengaja ditempatkan dalam freezer untuk memperlambat detak jantungnya. Dengan fakta bahwa semuanya menjadi semakin kacau, Kevin menyatakan gencatan senjata alias menghentikan perselisihan ini, asalkan Karim dan kawan-kawan mau merakit kembali barang yang sudah rusak. Salah satunya adalah lemari kayu mahal yang sudah mereka coret-coret. Alih-alih jujur dengan gencatan senjatanya, Kevin ternyata melakukan ini masih sebagai bagian dari rencana. Ia sudah menempatkan jebakan kawat yang dapat memicu sebuah pisau tajam, namun belum berhasil mengenai mereka bertiga. Selesai merakit lemarinya, mereka bertiga pun langsung diarahkan ke freezer tempat Grace disekap, di mana saat Karim dan kawan-kawan sedang melepaskan ikatannya, tiba-tiba. Ya, masih bagian dari jebakan, cairan khusus yang dapat bercahaya dalam gelap pun memenuhi tubuh mereka semua. Sehingga ketika lampunya dimatikan, Kevin bisa dengan mudah melihat mereka dari kegelapan. I can't see anything. I'm done. Karim menjadi orang yang pertama ditarik Kevin. Terdengar suara tikaman pisau yang menembus kulit dan daging. Ethan langsung menyuruh Grace membawa Yasmin lari dari sana, sementara dia Ethan akhirnya mati setelah Kevin menghantamnya layaknya hewan buruan. Tersisa Yasmin dan Grace yang masih hidup. Kevin pun menyalakan kembali lampu untuk mempermudahnya dalam berburu. Karena Grace sudah tak kuat berdiri, Yasmin pun mengambil troli untuk membawanya pergi. Yasmin memasuki ruangan pengawas untuk mencari kunci dan berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Tak hanya itu saja, Yasmin pun semakin senang saat melihat seseorang yang melihat pesannya di luar. Namun naas, nyawa Grace tak tertolong akibat kehabisan darah.
Yasmin berhasil menusuk mata Kevin menggunakan anak panah. Ia dengan cepat lari menuju pintu keluar dengan kunci yang sudah di tangan. Akan tetapi, setelah semua orang meninggal, muncullah para polisi yang datang ke lokasi. Mereka semua benar-benar dibuat terkejut saat melihat pemandangan luar biasa ketika Kevin, di sisa-sisa napas terakhirnya, masih sempat mengumpulkan semua mayat dengan dirinya yang seolah-olah menjadi sang pemburu. Setelah kejadian itu, toko pun kembali buka dengan para pengunjung yang masih tetap ramai. Anda ingat dengan satu jebakan kawat yang terhubung dengan pisau yang ada di rak barang-barang? Ya, jebakan itu tak sengaja dipicu oleh salah satu bocah pengunjung. Tamat.